Kamu selalu takut dengan penilaian orang lain terhadap dirimu. Kita selalu sibuk maunya orang lain apa, dan kamu ikuti. Sehingga akhirnya kamu sendiri tidak punya keinginan. Hidupmu hanya sibuk memenuhi tuntutan maunya orang lain. Ah, ini juga sakit jiwa juga dalam tanda petik. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Nah, wilayah kedua tadi. Kalau yang awal-awal tadi, mulai ego sampai wilayah ketidaksadaran personal, bisa diulang rekaman ketika kita ngaji tentang Sigmund Freud. Yang original dari Jung ini collective unconsciousness, ketidaksadaran kolektif. Ini wilayahnya lebih dalam lagi dibandingkan ketidaksadaran personal. Katanya Jung, ini mungkin ada pengaruh ajaran-ajaran agama tertentu mungkin, bahwa begitu kita lahir, kita ini bukan papan kosong. Kita mewarisi apa? Hal-hal, ingatan-ingatan. Mungkin dulu nenek moyang kita punya cita-cita apa, punya keinginan apa, punya harapan apa, punya semangat untuk ngapain. Yang semacam ini nanti bisa diwariskan dari generasi ke generasi, akumulatif. Katanya Jung, ada sisa psikis perkembangan evolusi manusia yang menumpuk dari generasi ke generasi. Dan ini, apalagi yang ini, yang tadi aja nggak disadari, apalagi yang ini. Collective unconsciousness. Itu yang bikin misalnya kadang-kadang kamu heran, kok bisa ya orang Yahudi itu seperti itu semua. Mungkin cerdik, cenderung agak tricky, kemudian kok bisa ya etnis ini kok sukses terus kalau bisnis, kok bisa ya. Nah, itu ada warisan-warisan dari nenek moyangnya, otomatis begitu. Kadang-kadang kamu usaha mati-matian gak sukses-sukses, tapi dari etnis itu temenmu cepet banget, cuma ngapain aja terus jadi kaya. Itu ada collective unconsciousness. Jadi dia otomatis dia mewarisi itu dari nenek moyangnya. Jadi diwariskan dari kakek nenekmu. Tadi ada orang introvert, ada orang ekstrovert, itu bisa dilacak ke belakang dulu-dulunya. Kemungkinan kakek nenek moyangnya kecenderungannya seperti itu juga. Ya meskipun tidak harga mati, tapi ini nyetir kepribadianmu. Makanya ada, kalau orang Jawa itu cenderung lembut, cenderung tidak mau cenderung melunak. Sementara etnis tertentu biasanya lebih suka keras, lebih suka tegas, lebih suka. Itu warisan genetik. Saya pernah baca buku itu, bahkan batin, sikap batin itu berpengaruh pada DNA seseorang. Yang itu bisa diwariskan. Misalnya dulu kakekmu pacaran terus patah hati. Ya. Karena patah hati terus sumpek terus, kakekmu itu hidupnya murung, terbayang-bayang pacarnya terus meskipun kawin sama orang lain. Nah, kemurungan ini biasanya kan kalau ditinggal itu sangat dalam kan, yang diingat terus itu. Ini bisa mempengaruhi struktur DNA-nya. Dan ini bisa diwariskan. Ketika punya cucu, punya anak, itu kemungkinan anaknya punya watak pemurung yang sama. Meskipun belum diputus pacarnya. Hidupnya jadinya nggak ceria. Kenapa? Warisan DNA.
Ada buku yang bahas bagaimana DNA itu bisa dibangkitkan, bisa diwariskan, bisa dimanipulasi. Kalau DNA ini kan warisan, struktur. Jadi kalau kamu cengenges-cengenges, apa kamu ngamuan, apa kamu itu coba dicek ke atas. Ya, kira-kira mewarisi DNA yang mana? Dan ini berpengaruh itu kalau katanya Jung, struktur otak, ras tertentu. Jadi ketidaksadaran kolektif ini hati-hati. Kalau dia dominan, orangnya kadang-kadang bisa terjebak. Kalau sakit jiwa namanya fobia, delusi. Kalian kan nggak tahu ujungnya kemana, tiba-tiba kok saya kok fobia ya sama ketinggian. Nggak ada peristiwa awalannya di mana. Saya juga nggak pernah naik gunung, nggak pernah naik roller coaster apa-apa. Kok yo aku fobia ketinggian? Itu bisa jadi warisan. Collective unconsciousness. Jadi ini nyetir kita. Kalau kita tidak sadar dan ini dominan, kita agak kayak orang sakit jiwa. Makanya tadi kalau di Jung ketidaksadaran personal atau kolektif ini harus kita hati-hati dan kita kelola dengan baik. Kalau tidak, ini membanjir keluar tanpa terkontrol, ya kita bisa terkena beberapa penyakit jiwa. Jadi orang-orang di pinggir jalan yang sakit jiwa itu antara lain ya gejalanya ini. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Karena dia tidak bisa lagi mengontrol wilayah kesadarannya. Bawah sadarnya membanjir keluar. Terus isinya apa sih ketidaksadaran kolektif itu? Yang pertama apa? Archetype, arketipe. Arketipe itu semacam tipe ideal. Atau kalau bahasa Plato ya idea. Tipe ideal itu jenis ketidaksadaran kolektif. Setiap orang, setiap generasi manusia secara tidak sadar kolektif punya archetype, punya arketipe. Misalnya tipe ideal itu kan misalnya ayah yang baik, atau manusia yang kuat, atau orang tua yang bijaksana, atau anak-anak yang ceria. Itu kan kamu semua punya tipe ideal. Itulah namanya archetype. Yang ini biasanya jadi kiblat, jadi rujukan. Tapi ya karena sifatnya tidak sadar, kita tidak tahu. Itu dicontohkan oleh Jung, misalnya nenek moyang kita dulu setiap hari melihat matahari terbit. Kemudian memahami betapa pentingnya matahari. Lama-lama muncul dalam ketidaksadaran kolektif tentang powerfulnya matahari, pentingnya matahari, dia kuat, berkuasa, memberi cahaya. Wujudnya nanti jadi dewa matahari. Manusia ideal nanti kan munculnya kan superhero itu archetype-nya. Orangnya kuat, pinter, cerdas, suka menolong, membantu orang lain tanpa pamrih. Itu kan mirip. Di barat ada Superman, di kita punya Gatot Kaca, mirip-mirip aja kan? Ya cuma bajunya aja yang beda. Sini pakai baju gaya Jawa, sana pakai gaya barat yang celana dalamnya di luar itu. Tapi kan dia kuat apa saja, ditembak tidak mempan, yang sini dipanah tidak mempan, tulangnya kayak baja, otot kawat, balung wesi, kan gitu. Sama, itu archetype, itu mimpi kolektif masyarakat tentang sosok ideal. Filosof ideal, kamu kan juga punya gambaran, pokoknya kalau orang bijaksana kayak filosof itu yo biasanya sudah agak tua, syukur-syukur jenggoten,
Kemudian kan gitu bayanganmu. Ada namanya arketipe. Ini ada di ketidaksadaran kolektif. Jadi ini kita tidak sadar tapi nyetir orientasi tindakan kita. Kita ingin seperti ini. Itu arketipe, ide-ide universal. Oke. Isi pertama itu. Isi kedua, persona. Ini yang di bahasa Indonesia sering persona itu diterjemahkan kepribadian. Tapi sebenarnya enggak. Persona itu dari bahasa Latin artinya topeng. Jadi topeng yang dipakai waktu pertunjukan teater itu persona. Jadi kita hidup tiap hari, mau atau tidak, itu kan pakai topeng. Kemarin-kemarin kan kalian merasa bahwa pakai topeng itu tidak otentik. Tapi di teorinya Jung ini, kalau kamu tidak pakai topeng, kamu tidak bisa hidup bersama orang lain. Gitu loh. Misalnya di ngaji sini saja, kalian posisinya sebagai yang mendengarkan, saya yang ngomong. Itu kan kalian mau ndak mau sekarang harus pakai topeng. Kalian sebagai mahasiswa yang ikut ngaji, anak patuh yang duduk berjam-jam menghadap ke sini, itu jadi topeng. Kalau boleh kan kamu pengennya sambil tiduran bawa bantal biar saya ngomong, kamu kan. Tapi kan kamu ndak bisa. Kamu terpaksa harus duduk bersilo, sikile geringgingan terus. Itu kan jane kamu ndak pingin begitu. Berarti apa? Kamu kesini pakai topeng. Di kampus juga begitu kan. Saya mahasiswa, mau ngerokok ndak berani, ada dosennya. Karena di sana ada larangan ngerokok, akhirnya kamu di kampus nggak ngerokok. Ini janjinya topeng. Padahal kamu pingin ngerokok, di sana ndak boleh. Di rumah kamu jadi anak. Mau ndak mau konsekuensinya anak itu ya harus patuh sama orang tua. Orang tua nyuruh A ya A, orang tua nyuruh B ya B. Ini kan mau kamu di rumah pakai topeng jadi anak. Di kampus kamu pakai topeng jadi mahasiswa. Di masjid kamu pakai topeng jadi orang soleh. Kalau ke masjid kan kamu kayaknya kan kalau orang soleh. Kalau padahal kamu ya nggak mau gitu. Kalau bisa sholat itu mau nggak seribet itu misalnya, nggak serumit itu. Tapi kan nggak boleh, ada aturannya. Jadi dan kamu ikut aturan itu. Topeng-topeng ini nanti yang dikenal sebagai persona. Jadi inilah jembatan yang menghubungkan kita dengan lingkungan sekitar. Ini tidak terelakkan katanya Jung. Mau tidak mau kita harus pakai topeng. Kalau kamu asli menunjukkan keinginanmu, dirimu apa adanya, ya kadang cocok, kadang tidak dengan lingkunganmu. Kayak misalnya, Pak ngaji ini kalau tidak hujan gini sumuk, saya tuh pengen nyopot baju ya misalnya. Tapi kan kamu tidak bisa. Kenapa? Yang lain nanti kabur kalau kamu nyopot baju. Aturannya memang di sini harus pakai baju kan gitu. Kamu nggak bebas. Kalau kamu ingin bebas, kamu jangan masuk ke sini, masuk di kamarmu, kamu bebas. Kamu ndak butuh topeng lagi. Tapi apa bisa lepas topeng? Ndak. Kamu lepas satu topeng, ganti topeng yang lain, katanya Jung. Jadi kita hidup ini dari topeng ke topeng. Aslinya gimana? Aslinya ya topeng itu. Tidak ada yang tidak topeng. Kenapa? Kamu kan selalu mengidentifikasi diri.
Begitu kamu masuk kamar tadi bebas, kan kamu akan bilang, wah inilah orang bebas. Lah ya itu sekarang topengmu. Kamu sekarang pakai topeng sebagai orang bebas. Ya, jadi problemnya bukan kamu pakai topeng atau tidak, tapi pakailah topeng yang baik, yang relevan dengan hidupmu. Kan itu. Jadi ini juga ada di ketidaksadaran kolektif. Di tengah masyarakat ada aturan-aturan pertopengan ini yang kamu harus patuhi. Kalau enggak, kamu bisa dianggap jelek, dianggap cacat oleh masyarakat. Kamu enggak ikut rumus anak yang baik, oh kamu bisa diusir dari rumah. Kamu tetap harus pakai topeng yang baik. Dari mana rumus anak yang baik itu? Ketidaksadaran kolektif. Jadi masyarakat punya rumusnya sendiri meskipun tidak disadari. Jadi hati-hati, kita harus bisa milih topeng yang baik. Masalahnya apa sih dengan topeng itu? Masalahnya bukan kamu jangan pakai topeng atau harus pakai topeng. Saya bilang tadi kamu pasti tak pakai topeng, cuma hati-hati, ada bahayanya juga kalau kamu salah pakai. Salah pakai itu seperti apa? Yang pertama, biasanya orang itu ketika dia terbiasa dengan satu topeng, terus dia mati-matian mempertahankan topeng itu, dan di mana-mana dia pakai topeng itu. Oh ini bahaya kalau sudah kayak gini. Bisa sakit jiwa. Bahwa saya suka ngasih tahu kamu filsafat, aku senang sekali pakai topeng filsafat itu, tapi begitu pulang ketemu anak-anakku yang SD, kan topeng filsafatnya harus tak copot. Dan sama anakku sing SD aku ngomong filsafat, ndak nyambung. Bahwa kamu ustadz mungkin kamu biasa khutbah Jumat, iya. Tapi begitu pulang ke rumah ngobrol nongkrong di angkringan sama tetanggamu, kan kamu ndak harus khutbah Jumat di situ. Nanti di angkringan kamu khutbah qalallahu ta'ala ngono. Bahwa khutbahmu enak iya, tapi waktu ngangkring ya ndak usah khutbah. Pakai topeng yang lain. Ada orang yang fanatik dengan topengnya karena dia seneng dengan topeng itu dan di mana-mana dipakai. Ya kalau cocok, kalau ndak cocok, kamu bisa dianggap sakit jiwa atau jangan-jangan memang sudah sakit jiwa. Ya kalau kamu khutbah ning angkringan kan memang dianggap orang gila. Maka kritislah dengan topengmu, apa cocok apa enggak. Kapan topeng itu dipakai? Itulah. Hari ini kan banyak konflik karena orang lupa membaca topengnya dan lupa menanggalkan topengnya. Harusnya kamu mainnya sebagai apa, tapi sekarang main sebagai apa, sehingga harmoninya kacau. Ada orang yang satu topeng dibawa kemana-mana, padahal tidak harus begitu. Bahwa kamu misalnya calon PNS, itu kan cuma di satu topeng hidupmu, bagian hidupmu tertentu. Di bagian yang lain kamu bukan calon PNS, bukan CPNS. Jangan dipakai terus topeng CPNS itu. Gitu loh. Jangan dipakai terus kamu santri ngaji filsafat itu ada. Ya kalau waktu ngaji gini kamu santri ngaji filsafat. Tapi nanti waktu kamu ngapain sudah jangan dipakai topeng itu lagi, ndak nyambung. Nanti kamu ngantri bensin marah-marah diselani orang. Duh, aku ini santri ngaji filsafat kok ngantri bensin diselip misalnya. Ya ndak ada hubungannya. Gitu. Ya. Karena saya pernah ngantri bensin, ada dosen ngantri diselip orang marah-marah. Aku ini dosen loh gitu. Jadi ndak salah topeng. Kalau di kelas waktu ngajar ndak apa-apa. Aku itu dosen, topengnya pas. Jadi
Hati-hati, ada masalah persona, yaitu topeng kita cocok apa enggak. Begitu topeng kita enggak cocok dengan arenanya, dengan panggungnya, ya kita ada gejala sakit jiwa. Terus yang kedua adalah ada bahayanya lagi ketika kita sadar bahwa kita perlu topeng-topeng, pada akhirnya terus kita sangat ketakutan atau sangat peduli dengan pendapat orang tentang topeng kita. Ini juga bisa bahaya. Jadi memunculkan fobia, memunculkan orang, kamu selalu takut dengan penilaian orang lain terhadap dirimu. Kita selalu sibuk maunya orang lain apa, masyarakatku inginnya apa, dan kamu ikuti. Sehingga akhirnya kamu sendiri tidak punya keinginan. Kamu tenggelam di tengah masyarakat. Hidupmu hanya sibuk memenuhi tuntutan maunya orang lain. Ini juga sakit jiwa juga dalam tanda petik. Jadi bahwa kamu pakai topeng ya, tapi keputusanmu pakai topeng apa untuk situasi apa itu kan harus keputusanmu sendiri. Hari ini kan kita, orang lain itu sangat menyusahkan dalam ranah tertentu. Maka hati-hati, jangan kehilangan dirimu. Topengmu benar tapi kamu kehilangan dirimu, yang ditopengi apa terusan? Jangan kehilangan jati diri. Orang lain berhak komentar, tapi komentarnya orang lain tidak selalu cocok, tidak selalu benar dengan situasimu. Iya, kamu dengarkan, tapi tidak harus semua dipedulikan. Jadi kalau yang pertama tadi kamu tidak melihat situasi, pakai topeng cocok apa tidak sesuka hatimu. Yang kedua kebalikannya, kamu terlalu peduli situasi sehingga kehilangan jati dirimu. Dua-duanya jelek dalam dunia pertopengan. Jadi kamu harus sadar dengan topeng yang kamu pakai, tanpa kehilangan jati diri, meskipun juga tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi itu yang dimensi collective unconsciousness yang kedua, yang dikenal sebagai persona. Terus ini yang unik. Ketidaksadaran kolektif dalam diri kita ada unsur anima atau unsur animus. Kalau anima itu sisi feminin yang ada dalam seorang pria yang tidak disadari, kebalikannya animus itu sisi maskulin yang tidak disadari ada pada perempuan. Jadi yang laki-laki kan kesadaranmu adalah kesadaran laki-laki itu pasti. Tapi ada ketidaksadaran kolektif yang kamu, namanya ketidaksadaran, kamu tidak sadar ada sisi feminin dalam dirimu. Kebalikannya dalam diri perempuan ada sisi maskulin. Ini nanti yang jadi pemicu. Misalnya kalian punya tipe cewek ideal yang laki-laki, atau yang perempuan punya tipe cowok ideal. Itu pasti dasarnya adalah, kalau yang cewek sisi maskulin dalam dirinya, kalau yang cowok sisi feminin dalam dirinya. Ya meskipun ada unsur-unsur kimiawinya, kromosomnya, macam-macam, tapi ini pengalaman. Kan ini tadi ketidaksadaran kolektif ini kan diwariskan. Jadi ketidaksadaran kolektif yang diwariskan ini, ya sisi feminin dan maskulin tadi itu ya diwariskan juga. Makanya
Coba kalian perhatikan ya, tipenya orang barat kayak gimana, tipenya orang timur kayak gimana, itu diwariskan. Kadang-kadang kalian heran, oh bule cakep-cakep sukanya kok kayak gitu ya misalnya. Kadang-kadang kan begitu. Itu tipe yang diwariskan juga. Jadi ada sisi feminin sama sisi maskulin. Makanya orang kalau nikah itu kan nyari soulmate yang cocok, sesuai yang dia idealkan. Yang miliknya pria namanya anima. Ketidaksadarannya di perempuan namanya animus. Jadi dalam dirimu ada. Ya nanti kalau ketidaksadarannya yang laki-laki kok isinya bukan feminin tapi maskulin, itu nanti yang keluarnya agak aneh. Kebalikannya nanti kamu yang cowok nyari cowok nanti. Ya. Tipe idealmu kayak gimana? Cowok. Ya wes. Susah lagi. Ya. Jadi dan ini sifatnya juga diwariskan. Saya pernah baca novel dari tentang kehidupan di Afrika itu, orang-orang sana itu yang laki-laki mengidealkan perempuan yang kulitnya hitam dan mengkilat. Kemudian yang bibirnya tebal. Jadi kan yang besar itu, radial. Anti-slave. Terus rambutnya keriting-keriting kecil-kecil. Itu kan kebalikanmu. Mereka kalau lihat orang kulitnya putih misalnya terus bibirnya merah itu mereka tidak suka, jijik. Iya, kok kayak gitu ya, jijik. Mungkin bagi orang sana begitu. Mereka sukanya yang hitam, kulitnya berkilat-kilat, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Sip itu. Kata orang Afrika loh. Loh, itu kan diwariskan. Selera ini kan diwariskan. Mungkin orang Jawa juga punya selera sendiri, orang luar Jawa punya selera sendiri, yang laki-laki punya ideal sendiri, perempuan punya ideal sendiri. Ini kalau ditanya mesti susah keluarnya. Kenapa? Ini ketidaksadaran kolektif. Jadi kamu tidak ngerti bahwa ini seleramu itu. Kadang kamu nyari alasannya kan susah. Apa sih yang kamu sukai dari dia? Tidak tahu Pak, ya suka aja. Itu ada unsur anima dan animus tadi yang cocok. Dan itu ada rekaman-rekamannya. Mungkin dari sisi wajah enggak, tapi nenek moyangmu merekam bahwa perempuan yang baik itu perempuan yang sabar, maka mungkin parameternya sabar. Atau kayak orang zaman dulu, kayak di India itu perempuan yang baik itu kalau dulu yang subur, jadi bisa punya anak banyak. Dan itu nanti parameternya kan, makanya zaman dulu itu perempuan cantik itu kan gambarnya bukan yang langsing-langsing, yang perutnya rata, tapi yang perutnya agak besar sedikit. Coba lihat patung-patung Ken Dedes, patung itu kan perutnya agak besar sedikit. Dan mereka tidak sibuk senam, yoga, tidak macam-macam gitu. Karena cantik itu versi zaman dulu memang begitu. Yang kayak gitu, yang perutnya agak besar sedikit, itu simbol bahwa mereka subur. Bisa punya anak banyak. Dibandingkan yang mungkin kurus-kurus, kerempeng, langsing itu. Yang sekarang diidolakan manusia hari ini, yang langsing-langsing itu anima sama animus. Ada pewarisan-pewarisan. Jadi ini ketidaksadaran kolektif. Kalau saya tanya kamu di level sadar, Anda Pak, saya tidak begitu, saya rasional. Oh Pak, iya. Makanya kamu gak dapat sampai sekarang. Galilah anima dan animusmu untuk nyari pasangan. Oke. Nah, kalau tadi kan yang positif-positif, hati-hati ada ketidaksadaran kolektif, jenisnya namanya shadow, bayangan.
Ini yang disebut dark side, sisi gelap. Dalam dirimu ada sisi gelap. Cuma kamu tidak sadar. Jadi sisi gelap seseorang isinya insting-insting primitif negatif. Kejahatan, kemarahan, keserakahan. Kalau pakai bahasa ilmu jiwanya Islam ini nanti ya yang bahaim sama sabuiyah. Jadi unsur jiwa kebinatangan dan kebuasan. Setiap orang pasti punya sisi gelapnya. Cuma dia tidak sadar, kamu merasa dirimu baik terus. Padahal tidak. Ada sisi gelapmu. Kenapa kamu tidak tahu bahwa kamu punya kejelekan ini? Karena biasanya ini disembunyikan. Ini kebalikannya persona tadi. Kalau persona kamu tampilkan, kamu tunjukkan ke orang lain. Kalau shadow ini kamu sembunyikan. Biar orang lain tidak tahu. Dia tidak disadari, direpresi. Pokoknya di akun tidak. Nah, ada namanya defense mechanism. Defense mechanism itu mekanisme kalau orang nuduh kamu jelek, sebelum orang nuduh kamu jelek, kamu nuduh orang lain dulu jelek. Itu namanya defense. Biasanya apa defense mekanismenya? Ini sebenarnya teori dari Freud. Defense mekanismenya shadow itu proyeksi. Proyeksi itu sebelum kamu dituduh serakah, kamu nuduh orang lain dulu serakah. Jadi yang salah orang lain, bukan kamu. Itu namanya kamu proyeksikan sisi jelekmu ke orang lain. Kayak ada orang misalnya memperkosa. Loh jelas dia salah memperkosa, tapi kan dia masih, loh saya memperkosa sih, ya mungkin salah, tapi kan dia pakai rok mini sih salahnya. Dia, sehingga saya tertarik untuk itu. Jadi harus orang lain yang salah, jangan aku. Kenapa? Karena shadow ini disembunyikan, direpresi. Jadi untuk mengatasi itu dia defense. Defense itu memproyeksikan orang lain yang salah. Jadi kalau ada orang kok nyalah-nyalahin yang lain terus, kemungkinan dalam dirinya ada kejelekan yang dia ungkapkan keluar itu. Cuma itulah defense mekanismenya. Sebelum dituduh hoak, nuduh orang lain dulu hoak. Itu defense mechanism. Sebelum dituduh bohong, cari dulu bagian orang lain, sisi kebohongannya mana. Ini kalau individu per individu gampang, tapi kalau massal bisa jadi perang. Misalnya ras ini itu jelek, ras ini itu curang, ras ini itu penjahat semua, ras ini itu rusak semua, bisa perang. Atau agama ini, agama rusak semua, harus dimusnahkan. Aliran ini itu aliran ini semua. Itu kan awalnya defense mechanism. Tapi karena sifatnya massal bisa melahirkan perang. Jadi pelajari dirimu di aspek defense mechanism ini. Biar kamu sadar bahwa kamu juga punya sisi gelap. Tidak cuma orang lain yang jelek. Kamu juga punya aspek-aspek kejelekan. Jadi hati-hati dengan gaya proyeksi ini. Jeleknya di kita cuma yang kita timpa kesalahan orang lain. Kenapa kamu tidak tahu bahwa kamu jelek? Karena ini levelnya memang ketidaksadaran kolektif. Jadi ada unsur shadow tadi, bayangan. Kita sembunyikan biar tidak kelihatan, kita tampilkan persona yang baik ke tengah masyarakat. Padahal di balik itu ada kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan kita. Sebelum itu diungkap, kita proyeksikan kejahatan itu ke orang lain. Oke. Ini kan logikanya kayak daripada kita yang diteliti, mending kita yang neliti. Daripada kita yang dimaki, mending kita yang maki. Kalau tidak dibunuh,
Kalau nggak membunuh, kita yang dibunuh. Jadi mending kita bunuh saja. Nah, itu defense mechanism. Ini shadow. Jadi ayo masuk ke dalam, lihat dalam dirimu ternyata unsurnya macam-macam. Tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Nah, keutuhan jiwa tadi semuanya nanti namanya self. Self ini jiwa yang utuh, terkontrol, ideal, lengkap, itu namanya self.